Ya, Assalamualaikum anak soleh-soleha. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada pembahasan kali ini mata pelajaran PJOK kelas 2 kita akan melanjutkan pembahasan kemarin. Kemarin sudah sampai B, variasi gerak, jalan, lari, lompat, dan loncat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan C dan D. Gerakan kombinasi dan kombinasi gerak jalan, lari, dan lompat. Kita lihat saja. Ya, yang C, gerakan kombinasi. Gerakan, lari, dan lompat kombinasi itu apa sih? Mungkin ada sebagian yang bertanya, ada yang sudah tahu ya. Kombinasi itu gabungan antara 2 atau 3 gerakan lebih bisa. Jadi dinamakan kombinasi gabungan. Sini yang digabungkan yaitu lari dan lompat. Seperti ini. Gerakan lari dan lompat. Nah, jadi ada 2 gerakan yang digabungkan. Kemudian yang kedua ada 3 gerakan yang digabungkan. Gerakan apa saja? Berjalan, melompat, dan meloncat. Melompat dan meloncat ada perbedaannya sedikit. Kita akan bahas nanti. Nah, ini berjalan dulu. Kemudian melompat ke depan dan meloncat ke atas. Seperti pada info sehat di atas. Apa beda lompat dan loncat? Pada gerakan lompat, saat melayang mengarah ke depan. Nah, ini lompat ke depan melayangnya. Sedangkan pada gerakan loncat melayang ke arah atas. Loncat ke atas. Selanjutnya ada kombinasi gerak jalan, lari, dan lompat. Yang D, ini kombinasi gabungan dari jalan, lari, dan lompat dalam permainan. Yang satu, mengelilingi bintang. Dalam permainan ini, pelari atau peserta ada di luar garis yang berbentuk bintang, terdiri dari 10 bendera, dan ini harus dilewati satu persatu benderanya di luar garis ya. Dilewati satu persatu sampai kembali ke posisi awal di sini lagi. Selanjutnya yang kedua, masuk ke lingkaran. Nah, dalam permainan ini nanti akan dihitung aba-aba 1 semuanya masuk ke lingkaran lompat. Sini lingkarannya tidak hanya kecil tapi menyesuaikan dengan jumlah pesertanya. Misalkan ada 10 orang ya, berarti lingkarannya lebih besar lagi. Hitungan 1 lompat. Di lingkaran itu semuanya melakukan gerakan melompat. Kemudian hitungan 2 pindah lagi misalkan ke larinya. Kita lari, kita cari lingkaran untuk berlari. Kita cari lari di situ. Nah, lari di lingkaran itu, lari-lari. Pada hitungan 3 misalkan ke jalan cepat. Cari lagi kita lingkaran untuk berjalan cepat. Nah, di sini khusus untuk berjalan cepat. Seperti itu ya permainannya. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada permainan sapu tangan. Permainan sapu tangan kurang lebih seperti ini ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada satu anak yang berdiri, dia sebagai penjaganya, yang jaga atau yang mencari penggantinya. Penjaga ini nanti akan mengelilingi lingkaran ini lewat luar dan disentuh sapu tangannya, disentuhkan ke setiap orang sambil berjalan, sambil menyanyikan lagu sapu tangan. Ada lagu sapu tangannya di buku, ada liriknya di situ.
kita bisa menambahkan nadanya, mau nada apa boleh. Dan atau juga bisa diganti dengan lagu-lagu nasional, boleh itu diganti dengan lagu-lagu nasional. Ketika lagunya berhenti, sudah di akhir lagunya, misalnya pembawa sapu tangan ini berhenti di sini, berarti nanti anak ini yang akan mengejar pembawa sapu tangan tersebut, mengejar mengelilingi orang-orang yang di sekitarnya, dikelilingi tuh di sini. Nah, ini kalau sudah sampai ke tempat dia duduk dan tidak berhasil ditangkap, maka ada pergantian penjaga, dia yang jaga nanti ya. Nah, ini yang jaga diganti. Ini permainan ini bagus untuk melatih kelincahan juga, karena larinya di sini mengandalkan kecepatan dan kelincahan berbelok. Kemudian yang nomor 4 ada berjalan dan berlari berbalik arah. Nah, ini seperti ini gambarnya ya. Dari pertama berjalan dulu, yang ini berlari, sana berbalik arah. Hati-hati dalam setiap olahraga itu memungkinkan terjadinya benturan fisik atau tubuh. Jadi harus berhati-hati, jangan ceroboh kalau berolahraga. Nah, yang kelima, yang terakhir ini ada berlatih melakukan start jongkok. Start jongkok ini biasanya adalah awal untuk lari cepat atau lari sprint. Lari sprint itu pelari-pelari menggunakan start jongkok. Posisi pertama seperti ini, posisi kedua agak tinggi mengangkat, posisi 3 lari dan lari sekencang-kencangnya. Kalau lari yang betul, tangannya mengepal ya, seperti ini. Jangan terbuka, karena kalau terbuka akan mengurangi kecepatan kita. Sedikit mengurangi. Ada aba-abanya ini. Bersedia. Misal pertama siap. Sini. Ya. Nah, pada aba-aba ya baru berlari. Seperti itu. Mungkin cukup sekian. Untuk pembahasan kali ini. Ya. Ada tugas kerjakan uji kemampuan bagian A pada halaman 12. Yang bagian A-nya saja ya. Nanti akan dievaluasi bersamaan dengan pembelajaran 2. Jadi tidak dievaluasi sekarang. Selamat mengerjakan. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam belajar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.